warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama sahabat Yuna. Hari ini kita akan belajar tentang implementasi cara mendesain P5. Pembahasan materi. Yang pertama, cara membentuk tim fasilitator yang efektif dalam pelaksanaan P5. Yang kedua, tahapan kesiapan satuan pendidikan sebelum pelaksanaan P5. Yang ketiga, menentukan dimensi dan tema yang relevan untuk proyek P5. Yang keempat, langkah-langkah merancang alokasi waktu untuk pelaksanaan P5 agar berjalan efektif. Yang kelima, menyusun modul P5 yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Cara membentuk tim fasilitator yang efektif dalam pelaksanaan P5. Bentuk tim fasilitator yang efektif dalam pelaksanaan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila melibatkan beberapa langkah penting, yaitu yang pertama, identifikasi kriteria dan kompetensi dasar. Yang kedua, keberagaman tim. Yang ketiga, seleksi calon fasilitator. Yang keempat, partisipasi. Yang kelima, pelatihan dan orientasi. Yang keenam, pembagian dan orientasi. Yang ketujuh, evaluasi dan peningkatan. Yang kedelapan, komunikasi yang efektif. Tahapan kesiapan satuan pendidikan sebelum pelaksanaan P5. Terdapat 3 tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, tahap awal. Satuan pendidikan tahap ini belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, konsep pembelajaran proyek baru diketahui pendidik. Yang ketiga, satuan pendidikan menjalankan proyek secara internal. Yang kedua, tahapan berkembang. Satuan pendidikan sudah memiliki sistem untuk menjalankan pembelajaran berbasis proyek sekolah. Yang kedua, konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian pendidik. Yang ketiga, satuan pendidikan mulai melibatkan pihak luar satuan pendidikan. Tahapan 3 atau tahapan lanjutan sudah menjadi kebiasaan satuan pendidikan untuk menerapkan project based learning. Yang kedua, konsep project based learning sudah dipahami semua pendidik. Yang ketiga, proses identifikasi kesiapan ini dilakukan oleh kepala sekolah bersama tim fasilitator P5 yang dipimpin oleh koordinator P5. Menentukan dimensi dan tema yang relevan untuk proyek P5. Menentukan dimensi dan tema yang relevan untuk P5 berikut adalah beberapa langkah diantaranya. Yang pertama, identifikasi tujuan P5. Yang kedua, pengembangan dimensi dan tema. Yang ketiga, pengembangan modul proyek. Yang keempat, pengembangan kegiatan. Langkah-langkah merancang alokasi waktu untuk melaksanakan P5 agar berjalan efektif. Yang pertama, menentukan durasi proyek atau pilih durasi. Yang kedua, pertimbangan jumlah proyek. Yang kedua, mengatur alokasi waktu, yaitu jadwal pelajaran dan jam pelajaran. Yang ketiga, fleksibilitas dalam alokasi, yaitu varian jam, keterlibatan guru dan siswa. Yang keempat, evaluasi dan penyesuaian, yaitu monitoring proyek dan umpan balik. Jadi ada 4 langkah untuk melaksanakan P5 agar berjalan yang efektif. Menyusun modul P5 yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik dan konteks. Jadi, identifikasi profil peserta didik. Yang kedua, tentukan tempat proyek. Yang ketiga, analisis sumber daya. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, buat tujuan yang SMART. Yang ketiga, menyusun kegiatan pembelajaran. Desain kegiatan sevariatif mungkin, libatkan peserta didik secara aktif, yaitu metode pembelajaran kreatif. Yang keempat, memilih sumber belajar. Manfaatkan berbagai sumber relevan dan akurat. Variasikan media pembelajaran. Yang kelima, menyusun asesmen. Desain asesmen yang autentik. Sesuaikan dengan tujuan pembelajaran.
Berikan umpan balik yang konstruktif. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lelah belajar ya sahabat Yuna. Sahabat Yuna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.